Apa itu bahagia? Kapan kita bahagia? Di mana kita bahagia? Karena banyak orang sekarang membuat ukuran-ukuran kebahagiaan. Bahkan dituliskan bahagia itu sederhana. Bahagia itu ketika aku bisa menghirup secangkir kopi. Masya Allah. Bagi yang ngopi, bagi yang tidak bahagia. Bahagia itu ketika aku hadir bersamamu. Bagi kamu, bagi yang lain tidak. Karena apa yang ia harapkan telah diambil kamu. Bahagia itu ketika aku duduk di samping kipas angin. Bagi Anda iya, bagi yang kegerahan susah. Jadi kita mesti punya ukuran apa yang disebut dengan bahagia itu, yang bisa mengukur keseluruhan yang dirasakan oleh setiap orang. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Baik, pertama saya agak cepat ya karena waktu kita terbatas. Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 105 dan 108. Ayat 105 dan 108. Yauma la takallamu nafsun illa biizni. Awas. Lihat ujung ayatnya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di hari kiamat itu semua tidak akan mampu berkata, tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itulah kemudian akan terlihat ada yang sengsara, ada yang bahagia. Perhatikan, Al-Quran menyebut orang-orang yang bahagia dengan satu kata saja. Namanya Sa'idun. Saya tuliskan sebentar. Sa'id. Tahan. Jadi kata Allah, ada orang-orang yang bahagia. Aku sebut orang itu dengan nama Sa'id, sifatnya Sa'id, orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia itu? Buka ayat 108-nya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun yang dimaksud orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang bisa masuk surga dan kekal abadi di dalamnya. Tahan baik-baik. Perhatikan kalimatnya. Jadi kata Al-Quran, kebahagiaan yang sesungguhnya itu, kebahagiaan yang sifatnya hakiki itu, tidak ada yang lain kecuali ketika seseorang bisa masuk ke dalam surga. Dikalaupun ada orang di dunia itu kaya, ada orang di dunia jabatannya tinggi, kedudukannya hebat, tapi dia nggak mampu masuk surga, maka dia bukan orang yang bahagia. Tapi kalau ada orang biasa-biasa, harta cukup, kedudukan biasa, tapi bisa masuk surga, maka itulah orang yang paling bahagia. Ada lagi yang dahsyat, dunianya harta kaya, kedudukan tinggi, orang hebat, dunianya bahagia, akhiratnya pun bisa masuk surga. Saya beri Anda pilihan. Satu, dunia biasa-biasa, tapi akhirat bisa masuk surga. Dua, dunianya hebat, akhiratnya pun masuk surga. Pilih mana? Masya Allah. Ya, sudah. Sudah. Pilih? Ya. Ya sudah. Saya mah apa tuh? Saya ngapus saja lah. Datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, udah kegerahan, ngapus juga, luar biasa. Cuma di Al-Azam. Baik. Lihat sini. Pertama, kata Allah, orang yang bahagia itu orang yang bisa masuk. Jadi kalaupun ada orang hebat di dunia tapi nggak bisa masuk surga, hakikatnya dia bukan orang yang bahagia. Ya Allah, kenapa di surga itu disebut dengan nikmat bahagia? Tahan. Kenapa kehidupan di surga disebut dengan kata Sa'id? Dan langsung disebutkan oleh Allah, itulah kebahagiaan yang sejati. Bahagia itu ketika kamu mampu ke surga. Surga. Tahan. Dijelaskan oleh Allah, disampaikan di banyak ayat. Hei,
Kenapa saya sebut surga itu hidupnya bahagia dibandingkan dengan dunia? Karena satu, kata Allah, kebahagiaan, kenikmatan surga itu sifatnya abadi. Sedangkan dunia sifatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang bahagia, merasa bahagia di dunia, maka sifatnya tidak akan berlangsung lama. Contoh, maaf sekali lagi, maaf 2 kali lagi, ya, maaf 3 kali lagi. Ada orang yang pertama kali misalnya lulus dari kuliahnya, saat wisuda dia bahagia. Tapi apakah kebahagiaannya selamanya? Tidak. Lewat 3 hari, 4 hari, 5 hari, 5 tahun, selesai kebahagiaannya. Begitu selesai kemudian persoalannya, maka tuntas hilang kebahagiaannya. Ada orang promosi jabatan naik, diangkat jadi wali kota. Naik lagi sampai jadi gubernur. Naik lagi sampai jadi presiden. Bahagia. Tapi ketika jabatan itu hilang kemudian, ganti dengan orang lain, maka hilang pula rasa kebahagiaannya. Yang paling dahsyat, ada orang punya mobil baru, rumah mewah, kendaraan cukup, semuanya ada, bahagia. Cuman ketika maut datang, habis semuanya. Jadi sifat bahagia itu, kata Allah, kalau ingin disebut bahagia, maka dia tidak punya sekat batas untuk bisa menghambat kebahagiaan itu. Semua harus dirasakan bahagia. Pagi, malam, bahagia. Siang, petang, bahagia semua. Maka tidak ada semua kenikmatan itu kecuali di surga. Saya ulang, tidak ada semua kenikmatan itu terjadi kecuali hanya di surga saja. Karena di surga tidak ada kematian lagi, di surga tidak ada batas lagi. Begitu Anda menginginkan sesuatu, maka itu akan datang selamanya tanpa tidak pernah terputus. Surga. 1, 2, pelan-pelan. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang didapat dengan sangat mudah. Bahkan kalau bisa nggak perlu usaha. Maka Allah sampaikan nih, orang-orang di surga, kalau mereka menginginkan sesuatu, itu nggak perlu ikhtiar lagi. Tidak ada kerja, tidak ada usaha. Begitu menginginkan sesuatu, langsung didapatkan kemudian. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang dengan imannya mampu beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti hadiah berupa surga dengan segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir, jenisnya banyak. Sungai madu, sungai susu, sungai yang indah-indah. Yang paling hebat, kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Yang dahsyat, wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka pengen sesuatu, baru terbayang, sudah diberikan persis semisalnya. Bahkan ada yang paling dahsyat, di dunia pernah pengen, tapi nggak kesampaian. Begitu mau ke Al-A'zam, tiba-tiba di samping ada orang yang jualan duren. Baunya sampai ke motor yang kita kendarai. Bisanya cuma nengok aja duren. Beli nggak mampu. Begitu sampai ke majlis ilmu di Masjid Al-A'zam, masuk dia, zikir, selesai taklim mau pulang, meninggal. Begitu masuk surga, hal pertama yang dia ingat dalam benaknya adalah, ya Allah, duren Masjid Al-A'zam, duren. Itu begitu dia ingat, duren, wa utubihi mutasyabiha, sering muncul. Dan itu persis. Allahu Akbar. Bentuknya, aromanya, rasanya persis sama. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Ya Allah, saat saya sedang ada di Masjid Al-A'zam, haus ya Allah. Terbayang cincau, terbayang jus alpukat, terbayang jus buah naga. Muncul seketika, cincau, pling, buah naga, pling, alpukat, pling. Ada di depan semuanya. Dan persis seperti yang diharapkan. Ya Allah, saya tuh datang ke Al-A'zam dengan harapan mendapatkan jodoh. Saya mohon ya Allah. Wah, meninggal pada saat itu. Begitu sampai di akhirat, ya Allah, ingat saya jodoh. Cuman gak keinget yang mana yang mau kemudian dinikahi. Maka datang bidadari. Yang kata Quran wajahnya seperti mutiara. Nggak terbayang. Wah, antum nengok ke kiri jauh. Betul. Karena mala ainun ra'at, nggak pernah kelihatan di bumi.
Wala udhunun sami'at, gak pernah terdengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Antum melamun pun sekarang, dilamunkan pun seperti ini sekarang, tidak akan pernah sama. Jadi begitu terfikir Allahu Akbar, bling, bidadari nampak. La haula wala quwata illa billah. Bukan satu, bukan dua, paling sedikit 70. Gak percaya? Nanti kita ke surga insya Allah. Kemudian di sebelah kanan saya berbicara, Ustadz kalau perempuan bagaimana? Maka perempuan akan mendapatkan pangeran-pangeran surga. Amin. Padahal suaminya ada di sini tuh. Luar biasa. Bu, saya tanya nih Bu, Ibu pilih pangeran surga atau pilih suami Ibu? Ayo jujur. Anggap suami nggak ikut hari ini. Saya tanya ulang ya. Ibu pilih pangeran surga apa Ibu pilih suami Ibu? Satu apa dua? Ada ayatnya. Kalau bisa jadikan suami Anda bagian dari pangeran surga yang menemani Anda secara abadi.